Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Yaman kita akan masuk ke Suriah ya. Suriah itu ya terjadinya perang ya. Perang ada yang mengatakan perang saudara ya. Perang saudara, ada yang mengatakan perang itu dilakukan oleh para ekstremis atau radikalis. Radikal, orang-orang radikal. Dan menurut berita yang telah saya peroleh dan saya senang suka ya mencari berita-berita itu tentunya dari situs-situs web Muslim Islam dan kemudian dari orang-orang yang kuliah ya, pelajar dari Suriah yang pada masa perang balik ke Indonesia ya. Mereka menceritakan tentang kondisi Suriah pas terjadinya perang itu ya. Perang itu di, kita akan sampaikan ya di pas perang itu memang pemimpin Suriah presidennya adalah Bashar al-Assad. Bashar al-Assad ini adalah anak dari pemimpin Suriah sebelumnya, yaitu Hafid al-Assad. Kemudian Hafid al-Assad ini diganti oleh setelah masa kepemimpinannya selesai, diganti oleh Bashar al-Assad. Hafid al-Assad ini ketika ketika berkuasa memang dia sangat kejam dengan tangan besinya ya. Ketika terjadinya taruhlah rakyatnya yang demonstrasi itu kadang ditangkapi, ditindas dan lain sebagainya. Kemudian di Bashar al-Assad ini juga ya, karena otoriternya, kediktatorannya, sehingga dalam sistem pemerintahnya sangat menindas rakyatnya yang terdiri dari Muslim Sunni yang mayoritas ya, mayoritas di sana adalah Muslim Sunni ya, kayak di Indonesia mayoritas Muslim Sunni ya. Di Suriah juga seperti itu, tapi di Suriah itu Muslim Sunninya kurang lebih awal sebelum perang itu sekitar 70% ya. Dan penguasanya itu dari Alawi, Syiah Alawiyah. Itu seperti Bashar al-Assad, kemudian dari sistem kekuasaan itu dipegang oleh orang-orang Syiah Alawiyah, baik di militer dan lain sebagainya. Bahkan keluarga dari Bashar al-Assad ini adalah memegang kekuasaan-kekuasaan yang ada di Suriah itu, militernya gitu ya, dan lain sebagainya. Dan mereka posisinya di kekuasaan sangat sangat kuat, sangat kuat. Tidak paham bahwa Muslim Sunni itu tidak paham akan terjadi hal semacam pertempuran dan genosida ataupun penindasan yang dilakukan oleh Bashar al-Assad. Maka ketika rakyat itu menolak kekuasaan pemerintahan di yang dipimpin oleh Bashar al-Assad karena sangat menindas rakyatnya, banyak yang berdemo ya, banyak yang berdemo, terjadi demonstrasi, dan sayangnya demonstrasi itu ditanggapi dengan kekerasan, penindasan, dan pembunuhan, dibunuh ya. Ini faktanya seperti itu. Akhirnya ketika demonstrasi yang damai itu ditanggapi dengan aksi kekerasan yang sangat kejam, maka bahkan penangkapan-penangkapan yang kemudian di penjara yang tidak diadili secara benar, terjadilah perlawanan ya. Di sini terjadilah perlawanan dari rakyatnya. Kemudian rakyat Muslim Sunni itu melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Maka terjadilah perang. Perang dari waktu ke waktu terus terjadi perang terus ya. Kemudian pejuang-pejuang Sunni yang di pihaknya
rakyat Suriah Muslim Sunni itu banyak terjadi banyak kelompok, muncul banyak kelompok ya. Bahkan dari satu kelompok pejuang satu dengan yang lain bahkan terjadi kadang sering bentrok satu dengan yang lain. Inilah yang kemudian yang melemahkan dari perjuangan dari pejuang rakyat Suriah ini tadi ya, Muslim Sunni ini. Dan kemudian kekuatan Bashar al-Assad itu meminta bantuan ya, karena pada awal perang itu memang kondisi militer Bashar al-Assad itu kan militernya banyak yang desersi. Desersi itu dalam arti banyak yang keluar dari militernya karena mereka lebih mendukung rakyatnya. Dan senjata-senjatanya itu dipakai untuk melawan Bashar al-Assad. Banyak ya itu karena Muslim Sunninya itu lebih lebih banyak mayoritas, maka banyak pejuang-pejuang di sana. Dan militer Bashar al-Assad ini mengalami krisis ya. Maka dari Bashar al-Assad ini meminta bantuan pada Syiah Iran, Garda Revolusi Iran. Kemudian minta bantuan pada Irak, ini apa ini ya, milisi-milisi Syiah di Irak. Kemudian di Lebanon ada Syiah Hizbullah Lebanon. Itu membackup kekuatan pada Bashar al-Assad. Tidak itu saja, Bashar al-Assad juga minta bantuan dukungan pada Rusia. Rusia pun di situ ada pangkalan militer Rusia di Suriah. Mereka memang sangat erat dengan Bashar al-Assad. Suriah dengan Bashar al-Assad ini sangat erat sekali pertemanannya, hubungannya. Pada akhirnya Rusia membantu membela Bashar al-Assad karena Rusia pun juga punya kepentingan di Suriah tentunya untuk menjaga hegemoninya, kekuasaannya ya. Kemudian setelah mendapatkan bantuan yang cukup besar seperti tentara Garda Revolusi Iran. Garda Revolusi Iran itu masuk ke Suriah itu dengan berpakaian sipil ya tentunya, dengan pakai pesawat komersial, pesawat penumpang biasa, dan masuk ke Suriah membawa amunisi, membawa persenjataan, dan lewat darat pun lewat Irak ya. Irak masuk ke Suriah membela Bashar al-Assad. Maka krisis militer di Suriah itu bisa terhindarkan dengan masuknya militer dari Garda Revolusi Iran. Kemudian masuknya milisi-milisi dunia, tentunya khususnya di perbatasan dengan Suriah seperti Irak dan Lebanon. Itu membackup. Maka kemenangan yang didapat pejuang oposisi atau pejuang rakyat Muslim Sunni itu yang hampir 80% sudah menguasai wilayah Suriah, akhirnya terpukul mundur, terpukul mundur dan lama-lama terkonsentrasi di Idlib. Di Idlib ini karena dibantu oleh militer Turki, karena Turki ini sangat sangat membela juga, membela karena persaudaraan, karena saudara sama Muslim di bawah pimpinan Erdogan. Masya Allah, Turki ini juga memberikan tempat pengungsian bagi Suriah itu kurang lebih 3 juta. Di mana ketika negara-negara lainnya tidak mau menerima pengungsi Suriah, bahkan menolaknya. Justru di Turki dengan akidahnya, dengan rasa persaudaraannya, mereka Turki menerima pengungsi-pengungsi dari Suriah yang ditindas oleh pemerintahan Bashar al-Assad. Dan Turki pun membangun yang namanya zona penyangga, zona perlindungan di Suriah. Di awal perang itu memang kemudian banyak faksi perjuangan ya, di berbagai wilayah itu muncul berbagai faksi-faksi perjuangan. Kemudian tidak muncul juga yang namanya ISIS.
ISIS ini baru muncul setelah terjadinya perang di Suriah. Itu baru muncul ya beberapa beberapa tahun kemudian muncul yang namanya ISIS. Di sini artinya tidak ada ya, tidak ada penyebab perang itu dari orang-orang radikal, tidak ada. Cuma rakyat Suriah membela dirinya, membela harkat martabatnya, membela hak hidupnya ya, hidupnya di Suriah karena ditindas oleh penguasa yang dolim, penguasa yang dolim. Karena mereka diusir paksa, diusir dari kampung halamannya. Tentunya sebagai orang yang bermartabat itu dia akan mempertahankan kampung halamannya, tanah kelahirannya ya, sudah pasti itu ya, bagaimanapun caranya. Maka terjadinya perlawanan itu karena itu, karena hak-hak hidupnya itu diambil secara paksa oleh penguasa dolim. Pada akhirnya mereka melawan. Itu artinya ya secara sunatullah fitrah, dan terjadilah munculnya ISIS itu belakangan ya, belakangan. Jadi Suriah itu terjadinya pertempuran bukan karena ekstremis radikal, tidak, karena rakyat Suriah ingin mempertahankan hak hidupnya di tanahnya sendiri. Maka ketika mereka diusir maka mereka melawan. Inilah ya, maka terjadilah perang di sana. Kemudian antara Syiah dan Sunni, yang ditindas adalah Sunni, yang kemudian yang menyerang adalah Syiah, yang menindas Syiah. Dan Syiah ini pun besar juga ya, karena banyak yang masuk ke Suriah. Dan akhirnya karena di backup oleh banyak kekuatan tadi, Bashar al-Assad akhirnya mampu memukul mundur pejuang-pejuang Sunni yang kemudian tinggal basis perjuangan Sunni itu tinggal di Idlib. Idlib ini adalah berbatasan dengan Turki, yang mana Turki ini membackup-nya, membangun zona penyangga untuk melindungi kaum muslimin yang ada di Idlib. Dan kemudian Turki ini juga mensupport senjata amunisi pada pejuang Sunni di Suriah ini. Maka karena Turki pun kewalahan menerima pengungsi Suriah yang semakin hari semakin besar, maka bagaimana untuk bisa mampu menampungnya ketika semakin banyak orang yang masuk ke Suriah. Kemudian pada akhirnya Turki itu harus mengupayakan bagaimana caranya agar yang mengungsi di Turki itu tidak semakin besar. Maka diciptakanlah zona penyangga, karena kehidupan pengungsi itu di Turki itu memang didukung ataupun disupport, didanai oleh pemerintahan Turki. Hidupnya ya, makamnya itu memang ditampung di sana dan dijaga di sana dan disuplai ya, disuplai. Nah ini bagi Turki memang berat, tapi bagaimana lagi, sesama saudara muslim memang ya harus menjaga, peduli juga yang menyelamatkan hidup mereka, dan kemudian berusaha bagaimana caranya biar pengungsi itu tidak semakin besar. Makanya membuat zona perlindungan di perbatasan antara Turki dan Suriah, yaitu di Idlib tadi ya, perbatasan. Maka militer Turki itu standby di sana, dan Turki pun juga punya misi ya di Suriah, yaitu untuk menyerang, mengajar suku Kurdi yang mereka anggap teroris, karena suku Kurdi ini dimanapun negara dia ingin mendirikan negara di atas negara. Nah ini kemudian menjadi musuh-musuh di Irak, di Suriah, dan di Turki. Maka ketika di Suriah punya kesempatan untuk menghancurkan yang namanya suku Kurdi yang basis militernya adalah SDF. SDF itu Sosialis Demokratik Force. Ini yang kemudian ketika perang di Suriah memang Amerika masuk dan kerjasama dengan SDF dan bisa masuk
ke Suriah karena di basic militer di SDF, dan disitulah Amerika membuat pangkalan militer ya di sana dan mampu menguasai ladang minyak ya itu ya, sebelum kemudian diusir oleh Ahmad Sarraj. Dan kemudian peperangan itu terus berlanjut ya sampai pejuang Sunni itu bertahan di Idlib, kemudian membangun kekuatan yang kemudian tahun 2024 itu berhasil untuk mengalahkan kekuatan koalisi Bashar al-Assad, karena Rusia pun tidak fokus untuk membela Bashar al-Assad dan tidak ada hasil atau keuntungan dengan membela Bashar al-Assad. Akhirnya Suriah pun fokus pada negerinya yang mulai terjadinya peperangan dengan Ukraina. Kemudian Iran pun juga fokus pada negaranya yang saat itu juga digempur oleh Israel dan Amerika. Dan kemudian di Syiah Lebanon fokus pada kondisinya di Lebanon, karena Syiah Lebanon juga digempur oleh Israel. Nah, kesempatan inilah kesempatan yang sangat bagus bagi pejuang Sunni yang tentunya dipimpin oleh Muhammad Jaulani ataupun Ahmad Sarraj. Ahmad Sarraj ini kemudian dengan didukung oleh Turki itu berhasil mengcounter balik, melawan balik, bahkan mengusir Bashar al-Assad dari masuk Aleppo, Hama, dan lain sebagainya, akhirnya sampai ke Damaskus dan berhasil untuk menguasai Damaskus dan seluruh di Suriah secara totalitas. Nah, ini tidak ada bantuan dari Amerika ataupun Israel. Ada yang mengatakan bahwa Julani ataupun Ahmad Sarraj ini didanai oleh Amerika ataupun oleh Israel, tidak ada. Justru yang mensupport adalah Turki. Turki pun dia tuh bukan kaki tangannya Amerika, bukan. Dia masuk masuk NATO tuh karena strateginya dalam membangun kekuatan negaranya. Dengan kekuatan itu mampu untuk membela kaum muslimin, dan itu terbukti di Suriah. Turki mampu membela Muslim Suriah dan akhirnya mampu menumbangkan kekuatan Bashar al-Assad, dan kemudian Ahmad Sarraj ini akhirnya menjadi presiden di Suriah. Namun tidaklah kemudian kemenangan dari Ahmad Sarraj itu kemudian sudah bisa mengamankan kondisi negaranya. Belum, karena masih banyak dari sel-sel Syiah yang masih akan melakukan makar pemberontakan. Kemudian dari SDF itu juga melakukan, ingin memerdekakan diri ya, ingin punya wilayah dan ingin merdeka sendiri, mendirikan negara. Dan kemudian dari suku Drus ini dekat dengan perbatasan Israel Suriah, itu justru memberontak pada Ahmad Sarraj atau Jalani atau pemerintahan Suriah saat ini. Ya, kondisi kemudian dari invasi Israel IDF itu masuk ke Suriah, dan kalaupun pemerintahan Suriah saat ini ya disuruh untuk berperang dengan Israel, saya yakin akan lebih hancur lagi karena kondisinya sudah begitu parah di Suriah itu. Kekuatan militernya sudah hancur. Kemudian banyak-banyak sel-sel di sana yang ingin makar melakukan pemberontakan terhadap Ahmad Sarraj. Nah, maka banyak yang kok Ahmad Sarraj tidak melawan Israel. Ini adalah strategi juga. Kalau Ahmad Sarraj melawan Israel, kemampuan Ahmad Sarraj apa? Pemerintah Suriah sana tidak ada. Nanti kalau digempur habis-habisan ya sudah, runtuh lagi, turun lagi kekuatan militernya yang ada saat ini, yang sudah kecil, lemah,
diserang lagi akan semakin lemah lagi. Nah, inilah strategi yang harus bertahan dulu, tahan untuk mengembangkan kekuatan di sana. Ketika kekuatannya sudah berimbang, sudah mampu untuk mempertahankan diri negaranya, mungkin siap untuk melawan dari mengusir invasi Israel ke Suriah. Dan Masya Allah, di bawah pemerintahan Ahmad Saleh itu Islam tuh berkembang pesat di sana. Pesantren dan meluluskan hafid-hafid Al-Quran gitu ya, banyak sekali. Masya Allah, ini adalah luar biasa di Suriah saat ini. Maka banyak fitnah-fitnahan itu justru menimpa oleh Ahmad Saleh. Fitnah-fitnahan yang kadang di banyak di kaum muslimin itu justru terbawa berita-berita yang tidak benar tentang Suriah. Dikira Ahmad Sarah ataupun Muhammad Jalwani dan pasukannya itu di backup oleh Amerika dan Israel. Padahal tidak. Amerika itu justru dan Israel itu justru backup mensupport SDF, dan Israel mendukung, mendanai atau beri persenjataan pada suku Druze. Jadi tidak benar bahwa masalah itu di backup oleh Israel dan Amerika. Dan ketika Muhammad Dolani itu bertemu dengan Presiden Amerika, itu justru bagaimana caranya agar bisa menekan Israel agar tidak mengganggu kedaulatan Suriah. Karena setelah Dolani memenangkan perang itu, tentara Israel itu acap kali masuk di wilayah Suriah. Kemudian agar supaya Amerika itu tidak mendukung SDF, maka caranya adalah melobi Amerika. Ini adalah strategi politik yang sangat luar biasa. Nah, akhirnya itu mampu dilakukan. SDF sudah tidak disupport oleh Amerika. Kemudian Israel pun tidak begitu semakin angkuh untuk keluar masuk di wilayah kedaulatan Suriah. Bahkan pun Suriah itu dengan Rusia berrekonsiliasi, melakukan perdamaian di sana ya. Kemudian mengundang militer Rusia itu untuk didekatkan di wilayah perbatasan Suriah dengan Israel, agar apa? Untuk menyeimbangkan kekuatan agar Israel tidak semena-mena untuk masuk di Suriah. Nah, inilah ya. Ini berita ini memang sering saya ikuti, makanya saya mendapatkan berita seperti ini ya. Demikian supaya apa? Agar kita memahami kondisi yang ada di Suriah saat ini. Masya Allah, Suriah berhasil untuk memerdekakan diri. Meskipun kondisinya porak-poranda ya, karena perang ya selama 14 tahun itu ya. Perangnya sangat brutal ya, dari sisi udara digempur oleh Rusia dan militernya Suriah dan militernya Iran. Pesawatnya Rusia itu apa itu ya? Apa itu? Itu ya. Terima kasih sudah mendengarkan, menonton video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.